Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi dhawilu sultanu al-wadhir burhanu al-mabsur fil wujud karamuhu wa yahsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim mu'azzima yaftahi babi rahmatillah adada ma fi imillah salatan wa salaman daimin bidawabi mudibillah amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, apa kabarnya? Baik ya. Alhamdulillah, senang sekali bertemu lagi dengan saya Syahri Ramadan dalam program Muhasabah Subuh. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang Ad-Dinu Nasihah yang akan disampaikan oleh rekan saya sendiri, Muhammad Rudi Syaputra. Kepada Rudi Syaputra kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita sebagai manusia hidup di muka bumi ini terdiri dari berbagai suku-suku dan berbangsa-bangsa serta berbagai macam agama. Maka dari itu, di balik hidup yang kita terdiri dari beberapa agama, maka penting untuk menanamkan sifat toleransi dan sifat saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, dikatakan bahwa ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, agama Islam khususnya. Maka dari itu, nasihat bagi siapa? Jelas bagi orang yang beragama dan orang yang menganut agama tersebut. Tak, tentunya ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat bagi seluruh umat, bagi seluruh kaum, baik itu laki-laki maupun perempuan. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, An Abi Ruqayyam Tamim ibnu Abbas Ad-Dairi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Yang artinya adalah dari Ibnu Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW bersabda, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Lalu sahabat bertanya, untuk siapa? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, bagi Allah, bagi kitab Allah, bagi Rasulullah, bagi para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Jadi selaras dengan isi hadis tersebut, ada hal yang harus kita renungi dan kita katakan adalah agama adalah nasihat. Karena kenapa? Telah dikatakan tadi, agama itu nasihat. Lalu kemudian para sahabat bertanya, bagi siapa ya Rasulullah? Agama ini nasihat bagi siapa? Lalu kemudian Rasulullah bersabda kembali lagi, lillahi, bagi Allah. Kenapa dikatakan agama ini nasihat bagi Allah? Kita harus mensyukuri serta kita harus menghambakan diri kita sebagai manusia kepada
Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita sebagai manusia. Kita harus mengabdi dan mengikuti segala perintah-perintah yang Allah perintahkan serta meninggalkan apa yang Allah larangan. Yang selanjutnya dikatakan wali kitabihi, bagi kitab Allah. Agama adalah nasihat untuk kitabnya Allah. Kitab Allah adalah salah satunya ada Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah mukjizat yang diterima langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW secara langsung. Jadi bagi kita Allah ini adalah termasuk salah satunya Al-Quran. Kita harus mengamalkan, membaca isi dari Al-Quran tersebut serta kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya apa kata Rasulullah? Wali rasulihi, bagi rasul-rasulnya. Mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, kita harus beriman kepada rasul-rasul Allah. Apalagi kita umat muslim, umat yang menganut agama Islam. Jadi kita harus beriman. Bahkan di dalam rukun iman pun disebutkan kita bahwa kita harus beriman kepada rasulnya Allah gitu. Yang selanjutnya dikatakan wali aimmatil muslimin. Siapa nih wali aimmatil muslimin? Ada beberapa penafsiran yang mengatakan bahwa wali aimmatil muslimin ini dikatakan adalah mereka para ulama. Dan ada juga yang mengatakan wali aimmatil muslimin ini adalah para pemimpin-pemimpin yang ulil amri, yang menjalankan agama, jabatan sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan, sesuai dengan syariat. Jadi ada di dalam ayat Al-Quran mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan taati pemimpin yang ulil amri. Jika memang seorang pemimpin dia tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, maka kita kita pun bisa tidak mentaati segala ucapan bahkan perintahnya dia. Namun akan tetapi jika pemimpin tersebut dia atiullah, taat kepada Allah, dan atiur Rasul, taat kepada Rasul, maka kita wajib mentaati segala perintahnya. Dan pemimpin tersebut kita wajib memberikan nasihat. Karena kenapa? Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi para pemimpin tersebut perlu kita berikan nasihat atau saran-saran, kritik-kritik. Makanya mahasiswa turun berdemokrasi untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat, itu adalah bentuk suatu nasihat. Namun berbeda metodologinya, berbeda cara gitu. Berbeda cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya. Jadi kita pun sebagai, jika memang di antara pemirsa sekalian ada yang sekarang ini menjabarkan diri sebagai seorang pemimpin, kita harus menerima segala kritik dan saran yang disampaikan. Karena kenapa? Ad-dinun nasihah. Kembali ke situ lagi. Agama ini adalah nasihat. Karena disebutkan juga dalam hadis tadi, wali aimmatil muslimin. Nasihat bagi siapa? Bagi para pemimpin yang ulil amri, yang taat kepada Allah. Dan yang terakhir disebutkan adalah wa ammatihim. Wa ammatihim ini adalah secara universal, secara keseluruhan, itu manusia pada umumnya. Apa nasihat bagi mereka? Kita harus memberikan nasihat untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Kita harus memberikan ilmu yang kita miliki kepada mereka. Itu dia. Jadi itulah agama ini, sangat indah. Karena kenapa? Baik itu dari nasihat bagi Allah, bagi kitabnya setelah yang disebutkan tadi, bagi para pemimpin, terus bagi umat Islam atau secara universal, kita harus saling menasihati. Agar kenapa? Karena kita tidak tahu, kita berjalan di muka bumi ini, terkadang ada yang sesuatu hal atau sesuatu tindakan yang kita anggap benar, tetapi itu hal yang salah gitu. Kita memandang pakai kacamata kuda, kacamata kita sendiri, namun orang memandang dengan kacamata burung elang yang begitu tajam gitu. Itu dia. Oke, baik, terima kasih. Jadi Pak Rudi, ada pertanyaan sedikit ya. Iya. Mengapa kita harus menerima nasihat sama orang gitu, terutama dalam keadaan kita lagi sulit gitu? Kenapa harus kita menerima nasihat, itu apa alasannya? Yang pertama itu tadi, karena kenapa? Kita hidup di muka bumi ini pasti tidak luput dan tidak lepas dari kesalahan. Baik itu kehilapan dan lain sebagainya. Maka dari itu kita walaupun dalam keadaan sulit, kita harus menerima saran atau kritikan dari orang lain gitu. Karena kenapa? Bisa jadi pandangan kita A, pandangan orang bisa jadi B. Misalnya, ini saya analogikan. Jika saya di sini menulis angka 9, dipandang Bang Sari ini bukan angka 9, angka 6. Angka 6. Begitu juga analoginya. Hadirin pemirsa yang rahmati Allah. Kita di dalam hidup ini perlu menerima nasihat atau arahan dari orang, karena itu tadi. Kita melihat itu, saya melihat ini 9, Bang Sari mengatakan ini 6. Berbeda-beda kan? Namun akan tetapi itulah pentingnya kita menerima nasihat gitu walaupun dalam keadaan sulit. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-As,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang mana artinya wal 'ashr, demi masa, kata Allah. Innal insana lafi khusr, sungguh orang-orang berada dalam kerugian, Allah katakan di ayat selanjutnya. Namun di ayat selanjutnya dikatakan illal ladzina amanu, kecuali bagi orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, yang selahir wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Pertama itu wa tawasau bil haqq, dan mereka yang saling memperingati dalam kebaikan, dan wa tawasau bis sabr, dan saling memperingati dalam kesabaran. Jadi kan di kata wa tawasau bil haqq, saling memperingati dalam kebaikan, itu kan suatu kata sebenarnya tujuan adalah kepada kata nasihat. Saling mengingatkan gitu. Misalnya Bang Syari melakukan hal yang salah, saya tegur, itu adalah suatu nasihat. Begitu juga sebaliknya, jika saya melakukan hal kesalahan, ditegur, itulah definisi dari wa tawasau bil haqq, saling memperingati dalam kebaikan. Jadi kenapa kita harus saling mengingatkan, atau kita harus menerima nasihat dari orang walaupun kita dalam keadaan terhimpit atau sempit gitu. Kadang itu tadi, kita memandang hal tersebut udah merasa ini udah buntu, nggak ada jalan lagi. Tapi pandangan orang yang mungkin lebih dari kita bisa memberikan saran atau motivasi yang menaikkan atau membangkitkan jiwa kita yang telah runtuh gitu, yang telah hancur. Maka dari itu kita perlu menerima nasihat dari orang lain selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Asr tadi gitu. Jadi begitu pemirsa. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita saling menerima dan atas nasihat yang diberikan, dan jika memang kita mampu memberikan nasihat, kita berikan nasihat kepada keluarga kita ataupun kepada anak, istri, yang siapapun itulah gitu, ataupun di masyarakat kita gitu. Karena kenapa? Saling memperingati dalam hal kebaikan dan dalam kesabaran itu adalah anjuran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat di dalam Quran surah Al-Asr ayat 3 tadi. Begitu dia. Oke, baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, itulah sedikit tentang ad-dinu nasihat. Itu agama adalah nasihat. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya gitu kan, dan mengalami di diri kita pribadi, ketika kita mengalami kesulitan, kenapa orang-orang pada menjauh, kenapa tidak ada yang memberi nasihat? Imam Syafi'i pernah berkata, ketika dalam kesulitan dan orang-orang menjauh darimu, maka itu bisa jadi Allah sendiri yang akan menguruskannya. Dan juga dalam memberi nasihat, meskipun niatmu baik, tapi tentu pasti ada adabnya ketika memberikan nasihat. Adab memberikan nasihat. Terkadang mungkin banyak kejadian memberikan nasihat tapi tidak pada tempatnya, sehingga menjatuhkan mental seseorang. Itu pun tidak baik. Itu tidak baik karena dan menasihati orang itu juga ada adabnya, dan jangan di kalangan yang ramai gitu. Umum, karena nanti mungkin yang diberi nasihat itu tersinggung, dan orang-orang semua tahu kalau dia itu seperti itu gitu ya. Jadi mari sama-sama kita saling memberi nasihat sesama dan memperingati sesama teman, keluarga, dan bahkan kerabat-kerabat kita. Mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memberi pelajaran khususnya bagi kami dan bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya Syahri Ramadan. Saya Muhammad Saputra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.